Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Saya Mulfi Reja dari kelas Ekonomi Syariah reguler semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal tentang materi wawancara yang mana ada dalam pembahasan mata kuliah yang diampu oleh Ibu Ade Irvi, yaitu dalam komunikasi bisnis dan perbankan. Baik, saya akan awali dari pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu di sana pasti ada pewawancara, pasti juga ada narasumber. Nah, tujuan untuk apa sih kira-kira? Nah, bertujuan untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang sesuatu hal. Ya, jadi wawancara adalah tanya jawab antara dua belah pihak, yaitu ada pewawancara dan narasumber. Itu untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal tadi. Kemudian pewawancara itu siapa sih? Atau adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Ya, jadi yang mewawancara itu yang mengajukan pertanyaan kepada informan ataupun narasumber tadi. Kemudian narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Nah, pendapat atas pertanyaan wawancara, kemudian narasumber juga biasa disebut dengan informan tadi. Nah, kemudian orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber siapa aja? Nah, orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan tentunya dengan informasi yang akan kita gali dan kita cari. Contoh, misalkan kita ingin menggali tentang budidaya ikan. Ya, kita wawancaranya ke informan ataupun narasumber yang memang ahli di bidang hal tersebut. Kemudian menurut para ahli, Charles Stewart, wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Ya, saling berhubungan. Jadi wawancara adalah menurut para ahli nih ya, adalah proses komunikasi yang dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Nah, kemudian itu menurut para ahli ya. Nah, ada beberapa bentuk dalam wawancara. Nah, bentuk wawancara ini antara lain wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita, ya, poin pertama. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Ya. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, ada wawancara pribadi antara wawancara dengan narasumber, itu tidak lebih dari 2 orang. Kemudian poin kelima, wawancara dengan banyak orang, ya, banyak orang di luar sana. Poin keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Nah, yang poin ketujuh, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, ya, dan lain hal. Lanjut ke jenis wawancara. Nah, ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis. Ya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Apa sih itu wawancara bebas? Dalam wawancara bebas ini, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada informan atau responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan erat dengan data-data yang si pewawancara inginkan ataupun yang kita inginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali, jadi kesana kemari. Jadi harus satu arah, bahwa apa yang mau si pewawancara tanyakan harus berkaitan erat dan berhubungan dengan data yang diinginkan. Kemudian poin ketiga, wawancara terpimpin. Nah, dalam wawancara terpimpin ini, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Jadi untuk mewawancara di bidang-bidang formal atau pimpinan, bahwa si pewawancara ini sudah dibekali dengan daftar pertanyaan apa saja, sudah ditulis sebelumnya, sangat dengan lengkap dan terperinci. Kemudian poin ketiga ada wawancara bebas
tapi terpimpin. Jadi campuran antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Jadi poin ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Nah, dalam wawancara bebas terpimpin ini, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Nah, yang di dalamnya, dalam pelaksanaannya itu, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa yang ditanyakan secara garis besarnya saja. Jadi tidak terlalu lama dan panjang lebar, tetap bebas namun terpimpin. Jadi yang ditanyakan hanya garis-garis besarnya saja, tidak keseluruhan, tidak detail dan terperinci. Kita lanjut. Kemudian ada sikap yang harus dimiliki pewawancara. Ya. Jadi sikap yang harus dipunyai ataupun dimiliki oleh pewawancara saat melakukan wawancara tentunya. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan. Nah, sudah jelas ya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya si responden ataupun narasumber informan ini harus menjawab. Oke, baik, saya lanjut. Saya ringkas dari buku yang saya baca, Jurnalistik Terapan, yang ditulis oleh Syarifuddin Yunus. Ya. Setelah di-scan yang tadi dijelaskan apa itu wawancara, kemudian isi-isi lainnya, kemudian dari teknik wawancara, persyaratan wawancara berita, kemudian dari persiapan wawancara berita, orientasi topik lainnya, kemudian jenis dan tujuan wawancara. Jadi wawancara itu bukan hanya wawancara sebagai wartawan, tapi wawancara ketika kita mau masuk kerja ke PT, perusahaan, CV gitu kan. Jadi pasti itu ada interview atau wawancaranya, kawan-kawan. Baik. Dalam buku ini, dalam buku yang saya baca, jadi dalam konteks lain, wawancara memiliki 3 kompetensi pokok yang terdiri atas wawancara sebagai ilmu, wawancara sebagai seni, dan wawancara sebagai keterampilan. Nah, wawancara sudah pasti membutuhkan wawasan ilmu yang mendukung, ya. Jadi wawancara itu sudah pasti kita harus mempunyai wawasan ilmu yang memang mumpuni dan mendukung. Agar apa? Agar dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut. Wawancara juga merupakan bagian seni yang membutuhkan kreativitas, ya. Jadi wawancara itu adalah bagian daripada seni yang sangat-sangat membutuhkan kreativitas sebagai insan-insan tersebut, ya. Dalam berkomunikasi untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian wawancara pun pada akhirnya dapat menjadi keterampilan khusus dalam membangun komunikasi dialogis dengan orang lain. Di samping didukung oleh aset bahasa yang produktif dan terampil, ketiga kompetensi pokok wawancara tersebut bersinergi untuk mencapai tujuan wawancara tadi. Jadi dapat diringkas, kawan-kawan, apa itu wawancara? Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai.